Dan saya berharap melalui Salam Bela Negara. Bertemu lagi dalam Inspirasi Kampus, sebuah digital community service yang sengaja saya kembangkan untuk membagikan berbagai pengetahuan. Dan saya berharap melalui channel ini akan banyak generasi muda Indonesia yang mendengarkan channel ini akan mendapatkan wawasan yang baru dan menambah pengetahuan mereka mengenai kenegaraan di negara kita, sistem bernegara di negara kita, dan dasar negara kita. Sehingga dengan kita bisa menciptakan generasi yang kuat dan mampu bersaing di masa mendatang. Kita akhirnya tiba ya pada satu topik yang kalau kalian percaya atau tidak, saya benar-benar bergumul mengenai bagaimana caranya saya akan menyampaikan kepada kalian mengenai topik ini. Nah, tapi saya akan mencoba ya. Sebenarnya kita akan bicara tentang apa sih? Kita sebenarnya hari ini akan melihat mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, karena memang terlepas dari kesulitan memaknai atau memahami makna di balik kata ini, tapi sebenarnya kalau kita mengerti mengenai wawasan ini, kita mengerti mengenai konsep ini, maka hal ini akan benar-benar membuat kita yakin dan membuat kita percaya bahwa memang Pancasila itu merupakan warisan dan sekaligus dasar berpikir orang-orang Indonesia yang sifatnya itu kuat, teguh, dan kaya akan kebijaksanaan. Sebaiknya jika saya menjelaskan konsep ini mulai dari kata sistem, ya, apakah sistem itu? Nah, sistem merupakan satu proses ya. Kalau mungkin saya bisa umpamakan di sini itu seperti sistem pencernaan misalnya. Di dalamnya ada beberapa komponen, misalnya ada gigi, ada saluran pencernaan atas, lambung, usus, hingga bahkan anus gitu ya. Nah, semua itu akan bekerja bersama-sama secara harmonis untuk mencapai target tertentu atau target yang sama. Nah, dalam hal ini tercernanya makanan yang kamu dan saya makan dan kemudian menghasilkan nutrisi bagi tubuh kita. Nah, sama halnya dengan Pancasila. Pancasila ialah satu kesatuan yang sistemik kalau kita lihat ya dari kelima sila itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena mulai dari sila pertama hingga sila yang kelima itu terkait satu sama lain. Dan itu merupakan sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Misalnya, konsep kemanusiaan di dalam Pancasila. Kita tidak bisa pisahkan konsep kemanusiaan itu dengan pemahaman akan adanya ketuhanan yang Maha Esa, maupun dengan pemahaman adanya konsep keadilan sosial. Nah, kita bisa melihat konsep itu secara komprehensif jika kita mengkajinya secara sistemik, artinya dengan cara berkaitan satu sama lain. Mengenai sistem, sekarang kita lihat apa itu filsafat. Nah, sekitaran tahun 582 sampai tahun 496 sebelum Masehi atau before century. Nah, Pythagoras mengungkapkan konsep mengenai filsafat, yaitu dari filsafat ini berasal dari bahasa aslinya itu kalau kita lihat itu dari bahasa Yunani atau bahasa Greka, yaitu terbagi atas dua kata, philo atau philos, artinya itu adalah cinta atau kecintaan gitu ya, dan sophia itu berarti hikmat atau bijaksana. Nah, maka kalau secara etimologis atau misalnya dari susunan katanya, kita bisa melihat makna di balik kata filsafat itu artinya kecintaan kepada kebijaksanaan atau kepada kebenaran. Nah, filsafat menjadi satu tindakan berpikir yang sedalam-dalamnya terhadap sebuah fenomena atau terhadap sebuah peristiwa atau terhadap sebuah realitas atau berbagai hal dengan cara untuk menerapkan sebuah metode berpikir yang sistematis, menyeluruh, universal, dan punya satu tujuan. Tujuannya itu untuk mendapatkan sebuah kebenaran atau hakikat dari sesuatu. Seperti contohnya, misalnya tentang dasar negara kita. Nah, untuk memperoleh sebuah dasar negara yang tepat bagi Indonesia yang beragam ini, maka para founding fathers itu benar-benar berpikir secara mendalam hingga bisa menghasilkan Pancasila yang menjadi dasar negara kita hingga pada hari ini. Sekarang, apa sih yang membuat manusia itu berfilsafat? Kalau kita tanya-tanya ya, katanya filsafat itu kecintaan terhadap kebenaran atau terhadap bijaksana. Nah, apa sebenarnya yang membuat manusia itu berfilsafat? Atau simpelnya kenapa manusia berfilsafat? Nah, kalau kalian tahu ya, alasannya beberapa alasan yang bisa saya paparkan dalam sesi ini. Yang pertama, orang berfilsafat atau manusia itu berfilsafat pertama karena ada kekaguman atau keheranan
Ada rasa heran terhadap sesuatu atau satu kejadian atau satu fenomena atau satu benda. Nah, sehingga hal itu mendorong orang tersebut untuk berpikir secara mendalam atau mulai berfilsafat. Saya kasih contoh nih. Misalnya, kenapa sih Pancasila itu ada? Nah, mengapa saat itu ada perdebatan tentang Pancasila? Nah, intinya ada rasa ingin tahu. Itulah yang kemudian mendorong orang untuk berpikir secara mendalam. Nah, alasan yang kedua ini saya bisa bilang ini sebenarnya agak kebalikan daripada alasan pertama. Ya, kalau alasan yang kedua orang berfilsafat itu sebenarnya karena adanya rasa sanksi. Atau rasa sanksi itu seperti apa ya? Rasa ragu. Ya, seperti rasa ragu. Saya kasih contoh di sini. Dari kalian yang mendengarkan video ini, mungkin ada sebagian dari kalian yang sudah berpacaran ya, yang sudah menjalin relasi khusus lawan jenis gitu. Nah, kalau misalnya kalian ingin tahu ya, seberapa besar cinta atau sayang pacar kalian terhadap kalian, nah itu memang tidak selamanya karena rasa kagum kan. Nah, kalian bisa melihat itu dengan misalnya dari perspektif kalian merasa sanksi atau ragu, misalnya ya. Nah, sehingga itu yang mendorong kita berpikir secara mendalam. Kemudian ada yang mendorong kita untuk menguji, ya. Nah, seperti itu pula ketika kita berfilsafat. Karena ada rasanya kesangsian atau rasa ragu itu, alasan itu kemudian mendorong kita untuk berpikir secara mendalam. Nah, alasan yang ketiga itu adalah kesadaran akan keterbatasan. Nah, kita sadar bahwa kita sebagai manusia, kita terbatas, hingga akhirnya itulah yang mendorong kita untuk berpikir secara mendalam, menemukan jalan keluar. Misalnya ketika kita melihat diri kita sangat terbatas di tengah semesta yang begitu luas ini, di tengah alam semesta yang tidak ada batasnya, nah disitulah muncul pemikiran-pemikiran kita atau perenungan-perenungan kita yang kita lakukan secara mendalam. Nah, jadi kira-kira adakah manusia di dunia ini yang tidak berfilsafat? Kalau saya rasa ya, tidak ada. Selagi manusia itu dikaruniai karunia untuk berpikir, maka ia akan mampu untuk berfilsafat. Ya, mungkin yang membedakan adalah kedalamannya. Nah, jadi sebenarnya filsafat itu dekat ya sama kita. Makanya harusnya jangan anti terhadap filsafat. Jangan bilang, aduh saya pusing ketika mendengar kata filsafat. Atau saya alergi dengan kata filsafat. Karena sesungguhnya itu adalah aktivitas yang kita lakukan dalam keseharian kita. Di sini saya mau membahas mengenai 3 sifat dari berfilsafat. Nah, tadi kan kita sudah bahas mengenai alasan kenapa manusia berfilsafat. Sekarang kita lihat 3 sifatnya. 3 sifat dari berfilsafat itu adalah radikal, holistis, dan sistematis. Nah, tunggu dulu. Radikal di sini artinya sampai ke akar ya. Jadi maksudnya berpikir kefilsafatan yang radikal itu yaitu mencari tahu sesuatu itu sampai kepada akarnya dengan cara tuntas. Misalnya, contoh, balik lagi ke berpacaran ya. Kalian mencari tahu kecintaan seberapa besar kecintaan pacar kalian ke kalian. Nah, sehingga kalian akan mencari tahu itu sampai ke akarnya. Hingga kalian bisa ambil satu kesimpulan dari filosofi cinta itu dalam hubungan kalian. Gitu ya. Kalian akan memikirkannya secara tuntas. Nah, di sini yang masih jomblo no offense ya. Nah, kalau sistematis itu artinya runut. Artinya setiap ide yang satu disatukan dengan yang lain secara harmonis. Nah, kalau kita lihat Pancasila, Pancasila ini merupakan satu perpaduan pemikiran, kebudayaan-kebudayaan dan nilai-nilai yang sudah hidup dan berkembang di Indonesia. Juga kita lihat memang ada pengaruh dari misalnya pemikiran-pemikiran dari luar, tetapi tetap berakar pada budaya dan nilai dalam bangsa ini. Nah, itu disatukan secara runut dan harmonis. Lalu, apa itu sifat berfilsafat yang holistis? Sifat berfilsafat yang holistis artinya kita mempertimbangkan secara menyeluruh. Semua aspek itu dipertimbangkan. Nah, mungkin sini saya bisa analogikan ya seperti seseorang yang sedang memikirkan makna di balik satu kebenaran misalnya. Ya, jadi dipertimbangkan secara menyeluruh mulai dari semua aspek-aspek yang ada di dalam itu. Misalnya ketika kalian mau mempertimbangkan mengenai pacaran atau enggak ya, hari gini gitu ya, di saat dunia begitu sibuk gitu ya, begitu produktif, pacaran masih penting nggak ya? Kita mau pacaran atau jomblo aja ya? Nah, ini kalian akan mencoba untuk mempertimbangkan secara menyeluruh semua aspek-aspeknya. Ya, apakah memang perlu atau tidak? Apakah nanti akan mengganggu belajar kalian ataukah tidak? Nah,
semua peluang-peluang masalah yang mungkin muncul gitu ya, karena kalian menjalin relasi yang khusus dan lain sebagainya, itu akan dipertimbangkan dengan serius. Nah, itulah yang dimaksud dan berfilsafat secara holistis. Bagaimana dengan Pancasila? Pancasila sebagai satu sistem filsafat, ia benar-benar dipertimbangkan atau dipikirkan dengan secara matang, dengan secara holistis, secara menyeluruh. Tujuannya supaya apa? Supaya Pancasila ini, dasar negara kita ini, dapat mengakomodir seluruh keberagaman yang ada di Indonesia. Oke, sekaranglah saatnya saya mau mengajak kalian untuk sama-sama melihat apakah benar Pancasila itu merupakan satu sistem filsafat. Nah, mari kita buktikan Pancasila itu sebagai sistem dulu. Nah, sebagai sebuah sistem, maka Pancasila itu perlu memenuhi beberapa ciri berikut. Antara lain, dia harus merupakan satu kesatuan dari beberapa bagian. Nah, satu sila dalam Pancasila itu tidak mungkin berdiri karena Pancasila itu berbentuk yang namanya hierarki piramidal. Ya, artinya satu sila itu berkaitan erat dengan sila lainnya. Konsep kemanusiaan itu tidak bisa lepas dari konsep ketuhanan. Ya, saya kasih contoh. Nah, jika kita percaya sama Tuhan, maka pasti kita akan menghormati keberagaman. Benar nggak? Nah, kita juga pasti akan berlaku dengan adil karena kita percaya kepada Tuhan. Nah, ciri berikut yaitu suatu hal atau Pancasila dikatakan satu sistem jika ia mempunyai fungsi-fungsi sendiri. Setiap sila dalam Pancasila kalau kita lihat itu juga punya fungsi sendiri-sendiri. Misalnya sila 4 itu menata mengenai prinsip demokrasi di negara kita. Kemudian sila 5 menata prinsip keadilan sosial bagi bangsa kita. Dan seterusnya. Ciri yang ketiga itu adalah sesuatu yang dikatakan sistem jika ia saling berhubungan atau saling ketergantungan. Nah, tadi kan sudah jelas bahwa setiap sila dalam Pancasila itu tidak bisa berdiri sendiri atau berdiri sendiri-sendiri, sila 1, sila 2, sila 3 gitu. Nah, harus bekerja sama dalam prosesnya. Ciri yang kelima itu adalah suatu sistem, sesuatu bisa dikatakan sistem atau Pancasila dikatakan sistem adalah jika sesuatu yang tercipta dalam lingkungan yang kompleks. Kalau kita lihat Pancasila ini ya, dia hadir dalam satu environment yang tidak sederhana. Begitu kompleks antar entitas keberagaman yang ada dalam bangsa kita, di mana Pancasila ini akan dijadikan sebagai dasarnya. Nah, bagaimana dengan Pancasila sebagai sistem filsafat? Kalau kita amati, dalam Pancasila itu terkandung aspek yang namanya aspek ontologis. Dalam filsafat, apa itu aspek ontologis? Aspek ontologis dalam filsafat itu berbicara tentang beberapa hal. Ya, ia menyelidiki tentang makna yang ada, sumber-sumber dari segala sesuatu, jenis-jenis yang ada, dan hakikat dari sesuatu yang ada. Ya, apa yang ada gitu ya, termasuk hakikat alam dan manusia. Lalu, hal yang kedua adalah dalam aspek ontologis ini ada yang namanya aspek metafisika, yaitu sesuatu yang transenden ketika kita membahas mengenai sesuatu tentang Tuhan. Dan dasar ontologis dari Pancasila itu adalah siapa? Manusia, mengenai yang ada, ya kan? Dasar ontologis itu kan, ontologis itu menceritakan atau mencari tahu atau berpikir mengenai apa yang ada. Nah, kalau dari Pancasila sendiri, apa dasar ontologisnya? Apa aspek ontologisnya? Ya, manusia. Ya, manusia yang berelasi dengan Tuhan. Dan juga manusia yang berelasi dengan sesamanya. Dan juga tentunya dengan alam semesta ini. Lalu, kita bisa melihat apakah Pancasila ini adalah sistem filsafat atau bukan. Kita lihat dari Pancasila itu mengandung aspek, selain ontologis tadi, ada aspek epistemologis. Epistemologis sebenarnya itu cabang filsafat yang menyelidiki tentang segala sesuatu, ya, metode, validitas, ilmu pengetahuan gitu ya. Nah, kalau tadi ontologis berbicara mengenai apa yang ada, apa sih sebenarnya yang ada gitu ya, misalnya manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya, bumi, apa yang ada itu dibahas dalam ontologis. Maka kalau epistemologis ini lebih berbicara mengenai bagaimana ilmu pengetahuan ini terbentuk. Ya, sehingga kalau kita bisa telaah mengenai Pancasila ya sebagai ilmu pengetahuan, di dalam Pancasila itu kita bisa menemukan satu belief system. Ada di dalamnya ada cita-cita bangsa kita. Ya, kita bisa lihat di dalam sila kelima terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan berbagai
keyakinan ya, berbagai keyakinan kita mengenai konsep bermasyarakat di negara ini. Bagaimana keyakinan kita mengenai demokrasi. Nah, Pancasila juga sebagai dasar negara yang lahir dari pengalaman-pengalaman atau pengetahuan-pengetahuan yang berkembang di masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saya kasih contoh pengalaman apa misalnya. Saya kasih contoh di sini adalah pengalaman tentang hidup beragama. Pengalaman misalnya kita sebagai bangsa pernah ditindas oleh bangsa lain. Pengalaman apa lagi ya? Pengalaman ketika kita mengambil keputusan dengan cara bermusyawarah. Atau pengalaman ketika kita terpecah belah karena politik divide et impera yang dilakukan oleh para penjajah di masa kolonial. Dalam Pancasila ada aspek aksiologis. Aksiologi dalam filsafat itu bicara mengenai etika dan estetika. Etika yaitu tentang good or bad. Estetika yaitu tentang apa sih yang indah, apa sih yang buruk. Nah, dalam Pancasila jelas kita bisa melihat ya, kita bisa melihat tingkah yang seperti apa yang sesuai dengan etika. Ya, dalam Pancasila kita juga bisa lihat tingkah seperti apa ya, atau berpolitik yang seperti bagaimana yang sesuai dengan nilai moral dan juga etika. Hingga akhirnya bisa terwujud satu estetika atau keindahan di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Lalu apalagi nih yang bisa membuktikan Pancasila ini benar-benar adalah sebuah sistem filsafat atau sebagai sebuah sistem berpikir yang mendalam. Nah, mari kita lihat mengenai konsep Pancasila sebagai genetivus subjektivus dan genetivus objektivus. Nah, Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat dapat diposisikan sebagai genetivus subjektivus dan genetivus objektivus. Pancasila sebagai genetivus subjektivus atau saya coba melihat pertama ya genetivus subjektivusnya dulu ya. Nah, kita lihat Pancasila itu dipandang sebagai subjek atau pelaku dari satu tindakan. Tindakan apa? Nah, tindakan membahas pemikiran-pemikiran yang timbul di masyarakat atau membahas filsafat yang berkembang pada masa lalu, sekarang, hingga mungkin yang akan datang. Nah, sedangkan Pancasila sebagai genetivus objektivus itu artinya Pancasila dijadikan sebagai objek, ya, objek yang dibahas secara ilmiah. Nah, bagian ini mungkin masih membingungkan ya, tapi saya akan coba jelaskan menggunakan contoh. Misalnya ingat saat kalian nonton film Soekarno, saat perdebatan yang terjadi antara Dewan Konstituante dalam proses penyusunan Undang-Undang Dasar. Saat sidang konstituante, terlihat dengan jelas ada kekuatan-kekuatan yang ingin memperjuangkan satu aspek saja dari sebuah realitas. Ada kelompok agama yang menghendaki asas-asas kerohanian agama, gitu ya, yang menjadi dasar. Kemudian ada kekuatan sekuler, mereka menghendaki pemisahan antara agama dan negara. Nah, sedangkan ada satu lagi, kekuatan sosialis komunis. Nah, mereka ingin justru menghindari atau menghindarkan campur tangan Tuhan di dalam hidup bernegara. Sebenarnya masing-masing punya dasar ontologis yang berbeda-beda kalau kita lihat ya. Nah, kelompok agama ingin meletakkan dasar ontologi spiritual di dalam satu negara. Yang sekuler ingin meletakkan dasar ontologi atau ingin memisahkan dasar ontologi agama dan negara dalam proses bermasyarakat. Kemudian ada yang namanya kaum kelompok sosialis komunis ingin meletakkan dasar ontologi yang bersifat materialisme ya, materialistik. Nah, pemikiran-pemikiran ini cukup berbahaya sebenarnya jika diterapkan dalam satu negara yang demokratis dan seperti Indonesia yang sangat beragam. Ya, karena paham-paham ini mereduksi atau menurunkan nilai-nilai manusia sebagai makhluk yang multidimensional. Ya, rohani dan spiritual itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Contoh, saat fisik kita lelah atau penat, ya, kalian pernah mungkin ya merasa seperti itu, bosan dengan belajar online misalnya. Nah, mungkin akan lebih baik jika kita misalnya bermeditasi gitu ya, atau menikmati sedikit keindahan alam di luar gitu ya. Fisik atau materi yang tadinya letih gitu akan terasa lebih segar kembali karena ada hal abstrak gitu yang berbau spiritual, yaitu keindahan alam atau keseruan film Avengers mungkin, ataupun misalnya kesungguhan ketika kalian berdoa, sholat, bermeditasi. Nah, di sini kalian akan merasa fisik kalian kembali akan disegarkan. Nah, disinilah maksud saya Pancasila itu berperan sebagai yang tadi genetivus subjektivus.
dia menjadi subjek, ya, untuk melihat atau sebagai pelaku, gitu ya. Pelakunya apa? Pelaku untuk melihat, memperlihatkan kepada kita bahwa ada nih kelompok-kelompok yang menghendaki satu realitas saja yang ada di dalam negara kita, dan jelas itu akan mendatangkan kekacauan di dalam konsep negara kita, dan bahkan mungkin membubarkan Indonesia. Mungkin kita hanya akan kembali menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Bagaimana Pancasila menunjukkan nilai atau menunjukkan perannya sebagai genetivus subjektivus ini? Kita bisa lihat dari nilai-nilai netral yang ada di dalam Pancasila. Pancasila itu akhirnya berhasil menetralkan keadaan, ya, membuat orang-orang Indonesia kembali berpikir bijak bahwa ekstrim pada satu ontologi saja atau satu realitas saja itu akan bahaya bagi satu negara dan keamanan kita semua, juga kesejahteraan kita semua, apalagi di antara bangsa yang begitu beragam ini. Nah, mungkin ini pula ya alasan yang saya bisa gunakan kepada kalian untuk memotivasi kalian belajar mengenai Pancasila. Ya, dengan memahami nilai yang terdapat di dalamnya, diharapkan kalian menjadikan Pancasila sebagai genetivus subjektivus yang membuat kalian berpikir netral dan jernih dalam bertindak sebagai masyarakat yang beragam. Wah, saya sangat berharap kalian benar-benar paham ya tadi mengenai konsep Pancasila sebagai genetivus subjektivus tadi, sebagai bagian pembuktian kita bahwa benar Pancasila itu adalah sebuah sistem filsafat. Nah, lalu bagaimana dengan Pancasila sebagai genetivus objektivus? Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya Pancasila ini jadi objek yang dipelajari secara mendalam, secara ilmiah. Nah, ada dua tokoh sebenarnya yang berperan dalam mempelajari Pancasila secara ilmiah, yaitu adalah Todogoro dan Driyakara. Pada sesi kali ini saya ingin kita membahas dari versi Driyakara. Jadi beliau menyampaikan bahwa eksistensi Pancasila itu tidak perlu jauh-jauh kita lihat. Ya, jika kita hendak merefleksikan atau memikirkan secara mendalam, ya ingat tadi genetivus objektivus ya, jadi sebagai objek untuk dipikirkan secara mendalam gitu ya, atau untuk dianalisa gitu ya. Nah, kita bisa merefleksikan atau memikirkan tentang pertama siapa aku dulu, ya, dan bagaimana relasiku dengan sesama. Maka kita cukup melihat pada petunjuk-petunjuk yang terdapat di dalam Pancasila sebenarnya. Saat beliau ingin mendalami Pancasila sebagai objek, beliau memulai dengan pertanyaan yang sangat menyentuh. Dia bertanya mengenai siapa aku. Driyakara kemudian merangkumnya dengan sangat indah, yaitu beliau berkata bahwa aku dan kamu adalah satu hasil dari cinta kasih. Aku dan kamu ada karena cinta kasih. Sehingga dari situ lahirlah petunjuk tentang konsep kemanusiaan. Jika ada konsep kemanusiaan, maka kemanusiaan itu seperti apa? Artinya, kemanusiaan yang kasih. Di dalamnya ada rasa adil, ada rasa hormat. Adil pada sesama, adil pada alam, termasuk adil juga pada dirimu sendiri. Disinilah lahir konsep atau petunjuk tentang keadilan sosial. Kemudian konsep kemanusiaan ini lalu ditelaah lagi. Jika ada perikemanusiaan, maka pasti ada konsep kemasyarakatan, di mana manusia-manusia berkumpul dan menghormati hak antara satu orang dengan orang lain. Nah, dari sinilah dia menemukan sebuah konsep demokrasi. Lalu, si aku ini yang tadinya bertanya mengenai siapa aku itu, hingga akhirnya lahir konsep demokrasi, si aku ini kemudian tidak mungkin berjalan sendiri. Ya, ia perlu bersama-sama dengan orang lain, atau yang kita kenal dengan istilah manusia sebagai makhluk sosial, ya. Dari sinilah lahir konsep mengenai persatuan dan kesatuan dengan orang lain. Mungkin kesatuan berdasarkan ikatan sejarah, kesatuan berdasarkan ikatan kebudayaan, peradaban, hingga berujung pada lahirnya konsep kesatuan sebagai satu bangsa yang sudah kita bahas pada minggu-minggu sebelumnya ya, minggu lalu lebih tepatnya. Lalu kemudian si aku ini yang tadinya bertanya tentang siapa aku tadi, kembali bertanya, siapakah yang mengadakan aku? Kalau aku ada, siapa yang mencipta aku? Atau siapa yang menjadikan aku? Tentu ia haruslah yang lebih sempurna dari aku. Siapa yang lebih sempurna dari aku? Ialah
Tuhan Yang Maha Esa. Hingga lahirlah konsep ketuhanan. Gimana? Hebat bukan Pancasila kita sebagai sebuah sistem filsafat? Nah, persoalannya bukan cuma tentang 5 sila loh Pancasila ini, tapi hakikat kamu dan juga saya sebagai manusia bisa terrefleksikan dari Pancasila ini. Saya mau coba simpulkan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat itu justru bisa dibilang lebih komprehensif dibanding filsafat-filsafat barat yang cenderung mereduksi esensi dari manusia. Jika nilai-nilai dari sistem filsafat ini menyatu di dalam diri kita dan muncul dalam setiap perenungan dan tindakan kita sehari-hari, maka Pancasila sebagai sistem filsafat ini akan membawa daya transformasi bagi bangsa kita. Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat mampu memberikan jawaban yang mendasar dan juga menyeluruh atas masalah-masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi ya itu tadi, asalkan kita sungguh-sungguh menghidupi Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari, menghidupi setiap nilai-nilainya, dan menjayakan Pancasila kembali atas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan lupa menjadi manusia yang Pancasilais. Sampai ketemu lagi. Salam bela negara.